Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan membimbing kami di dalam perenungan ini, supaya kami mengerti makna firman-Mu dan berani melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Kitab yang akan kita renungkan adalah Kitab Mazmur pasal 123 ayat 1-4. Kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya yang ketiga dan keempat ya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sahabat GKI Klasik Solo, adakah orang di dunia ini yang mau dihina? Diolok-olok, ditertawakan, atau dibuli? Tentu jawabnya tidak ya. Tidak ada seorang pun yang mau diperlakukan seperti itu. Tetapi meskipun tidak ada seorang pun yang mau diperlakukan dihina, apakah dunia ini bebas dari penghinaan? Sayangnya tidak. Kenyataannya selalu saja ada orang yang dihina karena berbagai sebab. Nah, salah seorang yang kenyang mengalami penghinaan sejak masa kecilnya adalah seorang perempuan yang bernama Elizabeth Anne Velasquez atau yang biasa dipanggil Lizzie. Lizzie lahir pada tanggal 13 Maret 1989 dengan menyandang sindrom yang sangat langka yang pada saat itu hanya disandang oleh 2 orang saja di seluruh dunia. Sindrom itu bernama sindrom Marfanoid Progeroid Lipodystrophy. Nah, sindrom ini menyebabkan tubuhnya itu tidak bisa menyimpan lemak. Akibatnya, bukan hanya sulit untuk bertambah berat badan, tetapi ukuran tubuh Lizzie pun jauh lebih kecil daripada orang lain yang sebaya dengannya. Berat badannya sebagai orang dewasa tidak pernah lebih dari 30 kg. Dan wajah Lizzie juga tidak tampak normal sebagaimana orang pada umumnya. Dia sudah mengalami kebutaan pada mata sebelah kanannya sejak dia berusia 4 tahun, dan pandangan sebelah kirinya pun juga kabur. Orang mengatainya jelek, menjulukinya monster, bahkan dia mengalami penghinaan sejak sekolah di TK. Pada saat remaja, ketika suatu kali dia sedang browsing di YouTube, dia menemukan sebuah video berdurasi 8 detik yang memuat dirinya sendiri. Entah siapa yang menguploadnya, tetapi judul dari video itu sangat menyakitkan, yaitu wanita terjelek di dunia. Bahkan itu pun belum cukup. Video itu ditonton lebih dari 4 juta orang. Dan banyak komentar-komentar yang jahat yang dituliskan di bawah video tersebut. Di antaranya mengatakan, kenapa sih kok orang tuamu mau memelihara kamu? Ada juga yang mengatakan, wah aku gak sanggup deh melihat wajah seperti ini. Ada juga yang mengatakan, Lizzie, tolong bantu semua orang di dunia ini dengan membunuh dirimu sendiri. Bahkan ada sebuah komentar yang lebih jahat lagi yang ditulis dengan huruf kapital yang begitu besar-besar dengan tanda seru yang sangat banyak yang mengatakan kill it with fire. Dengan berkata kill it, maka pemakaian kata it itu tentu saja bermaksud merendahkan Lizzie ke level hewan atau barang. Salah satu komentar terjahat yang diceritakan oleh Lizzie dalam penampilannya di TED Talk, dia mengatakan, Lizzie, please, bantulah seluruh dunia, taruhlah pistol di kepalamu dan bunuh dirilah. Jahat sekali bukan? Bicara soal dihina, pasti Lizzie sudah kenyang dihina sepanjang hidupnya. Sahabat GKI Klasik Solo, firman Tuhan hari ini juga memuat ratapan pemazmur yang berkata, kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, dengan olok-olokan. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan kata cukup kenyang dalam bahasa aslinya adalah rab, yang juga berarti banyak atau berlimpah. Berarti penghinaan yang diterima oleh pemazmur ini bukan sekadar cukup atau sekali 2 kali, tetapi banyak dan juga bahkan berlimpah. Sampai-sampai mereka sudah tidak kuat lagi menanggungnya. Siapa pemazmur ini dan siapa orang-orang yang menghinanya? Para ahli berpendapat bahwa para pemazmur ini adalah para peziarah, yaitu umat Israel
yang baru saja pulang dari pembuangan. Diperkirakan itu terjadi pada masa Nabi Ezra dan Nehemia. Memang mereka bebas dari penjajah dan diperbolehkan pulang. Namun tidak disangka, negeri mereka hanya tinggal reruntuhan saja. Kota suci Yerusalem, tempat di mana bait suci berdiam yang dipercaya sebagai tempat Allah bersemayam, juga hanya tinggal puing-puingnya saja. Mereka berniat ingin membangun kembali negeri mereka dan bait sucinya. Tetapi mereka dihina oleh orang-orang yang pada waktu itu menjadi pejabat lokal di tempat itu. Mereka dihina bahwa hal itu nggak mungkin terjadi, sebab Allah sudah meninggalkan kamu. Buktinya, kamu dibuang. Mereka dihina secara terus-menerus sampai hati mereka menjadi pahit. Dan kemudian semangat mereka untuk membangun itu menjadi lemah. Tetapi syukurlah dalam situasi yang semacam itu, mereka tidak lalu mempercayai begitu saja perkataan daripada penghinanya. Mereka tetap percaya bahwa Allah pasti tidak meninggalkan dan tidak membuang mereka. Mereka justru tetap berziarah mencari Allah. Maka di ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya, dan mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Allah, Tuhan kita, sampai Ia mengasihani kita. Seolah-olah mereka mau berkata, oke, Yerusalem boleh tinggal puing-puing, bait Allah boleh runtuh, silahkan kalau mau berpikir bahwa itu berarti juga Allah tidak ada lagi bagi kami. Tetapi bagi kami bukan seperti itu. Kami tetap mau berharap kepada Allah sebab kami percaya bahwa Allah itu bukan sekadar bersemayam di bait suci, tetapi juga bersemayam di surga. Maka kami yakin bahwa kami boleh percaya bahwa Allah itu memandang kami dari surga. Maka kami pun mau memandang kepada Allah yang di surga. Kami berani memandang bukan karena kami merasa layak, tetapi karena kami memandang kepada Allah dengan penuh harap bahwa Allah akan berbelas kasihan kepada kami. Allah akan berbelah kasih seperti seorang tuan kepada hambanya. Memang seorang hamba di zaman itu tidak punya hak apapun atas dirinya lagi. Hak untuk membela dirinya, hak untuk minta pertolongan pada orang lain. Mereka hanya bisa bergantung kepada belas kasihan tuan atau nyonyanya. Maka sedemikian rupa para peziarah ini menempatkan dirinya ibarat hamba yang mengharap belas kasihan kepada Allah. Kami tidak mau memandang ke kiri ataupun ke kanan kepada orang-orang yang menghina dan mengolok kami. Biarlah anjing menggonggong dan kafilah tetap berlalu, demikian kata pepatah. Sahabat GKI Klasik Solo, apakah ada di antara Anda yang saat ini merasakan pedih hati, putus asa karena dihina atau dipermalukan karena suatu kekurangan pada diri Anda? Mari kita mencontoh pemazmur yang mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah saja dan meyakini bahwa akan datang waktunya Allah berbelas kasihan kepada kita. Hal itu juga yang dilakukan oleh Lisi sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Setelah ia melihat video yang mengatakannya sebagai wanita terjelek di dunia, maka justru dari situ ia menjadi bangkit. Dia memang sempat terpuruk dan dia berkata bahwa video itu sudah menghancurkannya, merobek kepercayaan dirinya yang sudah dia bangun secara bertahun-tahun. Namun kemudian ayahnya memberinya semangat dan berkata, maafkanlah mereka. Lisi sempat berpikir saran ayahnya ini adalah saran yang gila. Bagaimana dia mau memaafkan orang-orang yang sudah sedemikian jahatnya kepada dia. Namun dia akhirnya mengakui bahwa perkataan ayahnya ini benar. Dalam imannya kepada Tuhan dia berkata, memang sudah jalanku untuk melewati ini semua. Saya tahu dengan saya berdoa dan berbicara pada Tuhan, saya yakin dia ada untuk saya. Maka Lisi pun bangkit. Dia punya mimpi untuk kuliah menjadi seorang motivator bagi orang-orang yang dibuli. Dia berkata bahwa impian saya adalah membuat sebuah yayasan anti-bullying, anti kekerasan. Baik itu bagi anak-anak, orang dewasa maupun remaja. Supaya mereka juga mau berjuang seperti saya.
Dan sejauh ini, mimpi saya sudah menjadi kenyataan. My life was put into my hands, just like your lives are put into yours. You are the person in the front seat of your car. You are the one who decides whether your car goes down a bad path or a good path. You are the one that decides what defines you. I could either be grateful and open my eyes and realize the things that I do have and make those the things that define me. I can't see out of one eye, but I can see out of the other. I might get sick a lot, but I have really nice hair. Tell me those negative things, I'm going to turn them around, and I'm going to use them as a ladder to climb up to my goals. That's what I did. I told myself I wanted to be a motivational speaker, I want to write a book, graduate college, have my own family, my own career. Sahabat GKI Klasi Solo, saat orang lain dan hidup ini terasa tidak baik pada kita, maka percayalah bahwa Tuhan memandang kepada Anda. Maka pandanglah juga wajahnya. Lihatlah matanya yang berkata, benar anakku, tatap mataku, di sana ada kekuatan bagimu. Majulah, berjuanglah, kamu tidak sendiri, aku menyertai perjuanganmu. Biar orang lain menghina, tetapi buktikanlah bahwa hinaan itu justru akan membuat Anda semakin kuat. I use their negativity to light my fire to keep going. Use that. Use that. Use that negativity that you have in your life to make yourself better, because I guarantee you, you will win. Now, I want to end with asking you again. I want you to leave here and ask yourself what defines you. But remember, brave starts here. Thank you. Jadikanlah hinaan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju melesat mencapai cita-cita. Ingat, siapa diri Anda tidak ditentukan dari apa yang dikatakan orang lain kepada Anda. Orang lain boleh mengatakan Anda bodoh, Anda sia-sia, Anda lamban, tidak punya masa depan. Tetapi itu bukanlah diri Anda. Anda adalah apa yang Anda perjuangkan bersama dengan Tuhan. Yakinlah, Tuhan akan membuat Anda bisa. Amin.